Jadi kita tetap mendoakan sebagai bagian dari wadah pemuda remaja. Mari kita perhatikan dalam Injil Lukas pasal 2. Tidak berlama-lama, lamanya mirip-mirip khotbah tadi, saudara. Kalau lamanya kayak yang tadi, berarti nanti Ibu Wati masak lagi, saudara. Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Dikit kan? Saya akan baca buat kita semua, langsung diperhatikan. Lukas pasal 2 ayat 41. Judulnya Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Nah, berarti dia tiap tahun mudik, saudara. Siapa yang punya kampung di sini? Wati punya kampung? Kampung. Yosua punya kampung? Punya di mana? Wih, di mana sih? Tristan punya kampung? Di mana? Oh, di Medan ya, benar ya. Ya, Lexa juga punya kampung, Bogo punya kampung, Abang Tora. Bung Dedi punya kampung? Di Medan juga. Iya, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Berarti Yesus dibawa dong, ya kan? Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti rajin pada hari raya itu. Setiap tahun, hari raya Paskah, mereka sekeluarga pulang kampung, saudara. Sehabis hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa dia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap di dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Amin, saudara. Berarti setiap tahun Yusuf dan Maria pada saat Yesus masih berumur 12 tahun, mereka pulang kampung dari Nazaret ke Yerusalem. Tentunya mereka berjalan karena mereka termasuk keluarga yang yang nggak punya. Jadi zaman itu ukurannya adalah keledai, kuda, baru kereta kuda, saudara ya. Jadi mereka berjalan kaki dari Nazaret ke Yerusalem, cukup jauh. Berjalan seminggu lebih, saudara, kalau menurut beberapa penafsiran. Nah, ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pulang kampung dan mereka hendak kembali lagi ke Nazaret. Orang tuanya karena memang saking asiknya, mereka lupa bahwa Yesus itu ketinggalan. Dalam arti Yesus hilang. Ya, ada yang pernah hilang di sini? Anak yang hilang? Pernah hilang? Enggak. Pernah hilang di sawah? Enggak. Enggak pernah. Joshua pernah hilang di mana? Di goa? Enggak. Ya. Tora pernah hilang di mall ya. Iya. Lexa pernah hilang? Pernah di mall juga. Jadi memang pernah hilang sampai dipanggil halo-halo gitu. Halo-halo, ada anak hilang gitu sebenarnya. Nah, memang Yesus ketinggalan, jadi orang tuanya itu enggak. Sudah perjalanan 1 hari baru mereka ingat. Mana anak kita? Sama kaunya tadi? Enggak, sama kaunya tadi gitu. Ribut mereka saudara suami istri kan. Kadang biasa begitu, suami istri ribut gara-gara anak biasa. Ya. Jadi sampai anak umur 12 tahun kadang ya begitu, sama kau enggak ada gitu. Jadi memang Yesus ketinggalan di Yerusalem. Dan karena mereka tidak menemukan, kembali mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia.
Akhirnya mereka putar balik. Dalam kerumunan itu nggak ada Yesus. Mereka balik lagi ke Yerusalem. Utang balik itu bukan sehari perjalanan pergi, bukan sehari lagi balik, enggak. Karena nggak tahu di mana. Yerusalemnya luas, kampungnya luas. Apakah di danaunya dia, apakah di pohonnya, di mana nggak tahu. Dan mereka butuh waktu 3 hari untuk menemukan Yesus. Berarti total waktu menemukan Yesus berapa? 4 hari. Bayangkan anaknya hilang 4 hari. Itu makan di mana Yesus ya? Gitu saya mikir, siapa yang kasih makan dia gitu loh. 4 hari baru ketemu dengan Yesus. Pada saat itu Yesus umur 12 tahun. Ternyata sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Dia sedang duduk tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawabnya yang diberikan kepadanya. Ternyata Yesus ada di bait Allah, sedang berbicara, berdialog, berkomunikasi, berdebat dengan para doktor waktu itu. Padahal umur Yesus baru 12 tahun. Bagaimana hikmat pengetahuan akan kebenaran yang dia punya. Ya. Kadang banyak kita sudah umur 20, kadang nggak tahu firman itu yang mana. Tanya ini nggak ngerti. Tapi Yesus berhadapan langsung dengan para alim ulama, para teolog, para sarjana waktu itu. Dan semua pertanyaan dari semua teolog itu dijawab langsung oleh Yesus. Umur 12 tahun. Saya mau katakan begini. Sekarang pada suka pakai Google ya. Kalau mencari sesuatu ada Google ya, nanya ini kemana, ada Google. Sekarang di atas Google ada apa lagi? AI, ya. Apa itu AI? Apa namanya? Artificial Intelligence. Nah, Artificial Intelligence. Sekarang sudah ada AI dalam bentuk manusia. Sudah ada? Dalam bentuk robot, sudah ada? Sudah, Dubai punya satu. Harganya berapa triliun saya rasa itu. Jadi AI dalam bentuk robot. Ditanya semuanya dia tahu. Saudara, AI sekarang di handphone saudara, kalau saudara install AI, saudara tanya apapun dia bisa jawab. Bahkan tanya tentang agama pun dia jawab. Itu AI. Yesus umur 12 tahun, siapa dia? Kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke. Ayat 4. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Lanjut. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Artinya ternyata firman itu sudah menjadi manusia. Dialah siapa? Yesus. Dunia sekarang sedang memajukan teknologi. Kalau boleh pengetahuan itu, seluruh pengetahuan di bumi, di dunia ini, dicurahkan kepada sebuah aplikasi AI. Kalau boleh bukan cuma aplikasi, dia berbentuk robot, sudah ada. Dan ke depan kita tidak tahu puluhan tahun ke depan mungkin, kalau Tuhan izinkan, belum akhir dari segala sesuatu, dunia akan dipenuhi oleh robot yang mengetahui segala sesuatu tentang dunia dan zaman. Ada di media sosial ya, yang orang bule nanya AI, who is Jesus gitu ya. Jesus is Lord. Dia jelaskan Yesus begini, dia cuma tanya, is Jesus God? Ujungnya baru tanya, yes, Jesus is God. Yesus umur 12 tahun pada saat berhadapan dengan para dokter, saudara, orang nggak tahu.
dalam bagian lain dalam firman Tuhan bahwa di dalam Yesus ada kepenuhan Allah. Jadi di saat bertanya kepada Yesus, sama juga bertanya kepada Allah. Hikmatnya itu hikmat Allah. Dia adalah Allah yang berwujud manusia. Itulah Yesus. Jadi saudara, dunia sedang meniru semuanya itu. Based on ini, dunia sedang menciptakan sebuah sosok yang kalau boleh semua pengetahuan dia tahu. Yang saat ini kita tahu sekarang adalah bahwa Google tahu semuanya. Sekarang AI tahu semuanya. Jadi ini apakah plus minus kita tidak tahu, makanya pemuda remaja saya mau katakan tetap teguhkan imanmu di dalam Tuhan. Amin. Bahwa kepenuhan Allah ada di dalam Yesus. Kita harus bertanya kepada siapa? Kepada Yesus. Amin. Jadi pada saat itu dia tinggal dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Jadi Yesus tahu dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Bahkan Yesus tahu masa depan kita. Yesus tahu segala kehidupan kita. Yesus adalah Allah yang omnipresence, yang ada hadir dalam banyak tempat. Omniscience, tahu segala sesuatu. Amin. Dan Yesus adalah Allah yang punya kuasa atas segala sesuatunya. Ya. Jadi kecerdasannya orang heran semua. Bahkan kalau saudara perhatikan, AI juga tahu Alkitab loh. Pada saat ditanya who is Jesus, AI itu bisa menjawab sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. According to the Bible, that Jesus is the Son of God. According to the Bible, itu AI loh. Yang zaman sekarang sedang berkembang. Sementara kita, apakah kita tahu semuanya itu? Orang punya smartphone. Smartphone bahasa Indonesianya apa? Hah? Telepon pintar. Tapi banyak teknologi, orang-orang sains bilang, smartphone is used by stupid people. Betul ya? Ini mereka bilang, karena telepon pintar itu bisa digunakan oleh orang bodoh. Menurut mereka. Karena pintaran handphonenya daripada orangnya. Kedepan bisa suatu kali AI yang berbentuk robot itu dan sedang bekerja sekarang itu akan jauh lebih pintar daripada manusia. Karena seluruh pengetahuan chips dimasukkan kepada dia. Sementara manusia sendiri untuk belajar, semakin malas untuk tahu akan segala sesuatu. Yesus umur 12 tahun adalah kepenuhan Allah. Lanjut saudara. Ketika 48, dan ketika orang tuanya melihat dia tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah? Amin saudara. 4 hari Yesus ada di bait Allah. Nggak tahu makannya bagaimana, nggak tahu mandinya bagaimana, tapi 4 hari berdebat dengan orang-orang. Meluruskan segala bentuk pemahaman waktu itu. Dan Yesus katakan, mengapa kau mencari aku? Bukan kau harus ada rumah apa? Kecintaan akan rumah Tuhan. Kecintaan akan rumah Bapa. Kecintaan akan ibadah. Kecintaan akan berbicara tentang firman melekat pada diri Yesus si umur 12 tahun itu. Amin. Biarlah kita pun memiliki kecintaan akan ada di rumah Allah. Amin. Makanya Raja Daud katakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Tadi ayat renungan, kalau saya melipir sedikit, renungan for Christ yang sudah dipersiapkan, itu ada ayat itu saya rasa. Ya Bung ya, apa tadi ayatnya? Mazmur 112 ayat 1-2. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. 2, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan
diberkati. Amin. Jadi ini upah dari orang yang suka ada di rumah Tuhan, yang suka kebenaran. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Bukan maksudnya anak cucunya akan jagoan, gamparin orang, bukan. Tapi anak cucunya akan perkasa, punya power. Amin. Punya power itu nggak sembarangan, saudara. Punya power itu levelnya tinggi. Baik dalam pemerintahan maupun dalam karir. Itu upah dari orang yang suka firman, upah dari orang yang suka ada di rumah Tuhan. Jadi memang manfaat faedah dari rumah Tuhan itu sekarang nggak kelihatan. Tapi nanti akan sangat terlihat. Amin, saudara. Makanya sebagai orang tua mari bawa anak-anak. Ya kan, anak-anak muda terus tetap ada di rumah Tuhan. Karyamu sekarang itu bukan hanya memberkati banyak orang, akan kembali memberkati engkau. Anak cucunya perkasa di dunia. Perkasa itu menunjukkan posisi jabatan. Dan angkatan orang benar akan terus diberkati. Itu yang sedang kita kerjakan sekarang. Mencetak generasi muda. Sekalipun dari umur 12 tahun seperti posisi Yesus. Mencintai bait Allah dan kebenaran. Amin. Pada saat dikatakan lagi, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu pulanglah bersama-sama mereka ke Nazaret. Dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara dalam hatinya. Catat ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Banyak orang dari umur 12 tahun sampai 15 tahun makin besar, bukannya bertambah hikmat malah makin bego. Makin besar bukannya makin dikasihi Allah dan manusia malah makin dibenci. Makin bebel, makin keras kepala, makin gak bisa diatur. Umur 15, naik umur 17, makin bebel lagi, makin gak bisa diatur lagi, makin suka-sukanya dia, naik umur 19, 20, makin bebel lagi gitu. Ada gak begitu? Ada banyak, saudara. Tapi Yesus makin besar, makin dikasih Allah dan manusia. Diawali dari kesukaannya ada di bait Allah. Kesukaannya, dia katakan ada di rumah Bapa tuh. Karena bait Allah adalah lambang dari kehadiran Tuhan. Mari pemuda remaja yang ada, umur berapa kamu sekarang, makin besar, biarlah makin dikasih Allah dan manusia. Amin. Makin besar, makin dikasihi, makin disayang, bukannya makin dibenci, makin keras kepala, makin bebel, makin gak bisa diatur, saudara. Makin suka-suka gue, hidup gue gitu, saudara, bukan. Kalau engkau mau perkasa di bumi, kalau engkau mau punya jabatan, kalau engkau mau punya kedudukan, engkau harus ditanam di bait Allah. Puji Tuhan, ini firman Tuhan bagi kita semua. Kita berdoa, kita tundukkan kepala.